Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait mutasi dan pola evolusi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisinya terlebih dahulu. Kita akan bahas definisi mutasi terlebih dahulu. Ya, kita lihat mutasi adalah perubahan yang terjadi pada genetik seperti DNA atau RNA suatu sel yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, jadi mutasi itu adalah perubahan-perubahan yang bersifatnya itu genetik atau molekuler. Nah, mutasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi alam, biologis, dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya mutasi. Lalu selanjutnya adalah evolusi. Evolusi adalah perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hampir mirip juga dengan mutasi, cuman kalau evolusi itu cenderung sifatnya itu agak ke apa ya, ke morfologinya. Kalau mutasi lebih ke pembahasannya ke ranah genetiknya. Selanjutnya kita akan bahas terkait mutasi dan pola evolusi secara yang dampaknya itu positif, netral, dan juga negatif. Oke, eh selanjutnya itu mutasi dan pola evolusi yang memiliki dampak positif. Mutasi dan pola evolusi bisa memiliki dampak positif apabila memang mutasi tersebut menyesuaikan dengan lingkungannya dan menghasilkan dampak positif bagi individu yang melakukan mutasi dan pola evolusi tersebut. Contohnya bisa dilihat di PPT, mind mapping, yaitu terbentuk varietas tanaman baru yang dapat menghasilkan buah tanpa biji. Ya, ini positif karena untuk kita itu sangat menguntungkan karena dan kita mendapatkan daging buah yang banyak dengan biji yang kecil. Lalu ada mutasi dengan sinar gamma bisa menciptakan bibit unggul. Eh, Pemaparan sinar gamma yang secara masif terus-menerus kepada suatu jenis spesies tanaman bisa menciptakan bibit unggul yang tidak mudah rusak oleh hama. Lalu selanjutnya mutasi pada mikroorganisme meningkatkan hasil antibiotika. Contoh pada mutasi mikroorganisme itu ialah mutasi pada virus yang virus tersebut ketika memasuki inangnya, virus bermutasi menjadi lebih kuat. Nah, untungnya buat kita itu kita bisa menciptakan antibiotik dan vaksin yang jauh lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya karena faktor eh, virus yang akan kita basmi jadi lebih kuat. Sehingga kita harus menciptakan vaksin atau antibiotik yang jauh lebih kuat juga untuk membasmi patogen yang menyerang tubuh manusia. Sehingga teknologi kesehatan semakin berkembang. Nah, lalu faktor apa sih yang menyebabkan mutasi dan pola polisi yang secara positif ini? Ya, ini yaitu mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan genetik, aliran genetik. Lalu selanjutnya ada mutasi secara negatif. Nah, mutasi juga bisa menjadi negatif kepada makhluk hidup yang bermutasi tersebut. Itu juga tergantung oleh beberapa faktor. Contoh dari mutasi dan pola evolusi yang berdampak negatif itu abnormalitas. Eh, Abnormalitas terjadi ketika mutasi dan
evolusinya mengalami kegagalan atau kecacatan sehingga terjadi abnormalitas pada individu yang bermutasinya. Lalu ada sindrom Turner, sindrom Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Patau, sindrom Edward. Lalu faktor apa sih yang menyebabkan dari contoh-contoh yang saya sebutkan tersebut terjadi? Ini dia faktornya. Yang pertama kesalahan replikasi DNA, kerusakan spontan DNA, radiasi, infeksi virus, stres lingkungan. Kesalahan replikasi DNA ketika DNA itu salah saja ketika replikasi satu sekuens saja salah itu bisa menghasilkan mRNA yang salah juga. Ketika mRNA-nya salah, ketika proses selanjutnya menghasilkan protein yang tubuh itu tidak diinginkan sehingga jadinya kecacatan. Gitu. Lalu kerusakan spontan DNA. Nah, apabila misalnya satu sekuens atau beberapa sekuens salah, itu dampaknya bisa menyebar ke berbagai aspek di tubuh sehingga terjadi abnormalitas, sindrom Turner dan yang lainnya. Lalu faktor lain yang menyebabkan mutasi menjadi berdampak negatif ada radiasi. Contoh radiasi nuklir Chernobyl yang menyebabkan terjadinya mutasi sehingga hewan-hewan dan tumbuhan yang berada di Chernobyl yang bekas ledakan nuklir itu cenderung abnormal dan tidak sesuai keumumannya. Lalu ada infeksi virus. Infeksi virus itu bisa merubah struktur materi genetik suatu sel. Nah, ketika materi genetik suatu sel berubah, itu akan merambat ke sel-sel lainnya untuk makhluk yang bersifat multiseluler. Dan untuk makhluk yang bersel satu, bisa langsung mati sel tersebut. Dan stres lingkungan. Stres lingkungan itu akan menyebabkan evolusi kepada suatu individu. Tapi apabila evolusinya tidak sesuai dan kacau, maka akan menyebabkan abnormalitas. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait mutasi dan pola evolusi yang berdampaknya netral. Eh, Mutasi dan pola evolusi yang berdampak netral itu ialah suatu mutasi dan evolusi yang dampaknya itu tidak berdampak positif, tidak berdampak negatif pada suatu spesies. Contoh, warna bulu yang berbeda-beda pada hewan. Warna-warna bulu yang berbeda pada hewan itu dikarenakan lingkungannya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, warna bulu yang berbeda-beda pada hewan tersebut itu tidak menyebabkan dampak positif atau dampak negatif, malah itu menghasilkan variasi hewan yang jauh lebih banyak. Dan selanjutnya itu keanekaragaman hayati. Itu keanekaragaman hayati juga faktor utamanya yaitu adalah mutasi dan pola polusi. Karena ada teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup, semua makhluk hidup itu berasal dari satu sel. Nah, cuman karena kondisi lingkungan yang memerlukan mutasi dan evolusi, terjadilah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati tidak menyebabkan kepada satu individu tersebut menjadi rugi ataupun untung. Jadi cenderung bersifat netral. Sekian dari saya, Muhammad Ramadana dengan yang 12270200032. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan mind mapping ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.